Ayan, sehat Bapak? Iya. Oke. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ya, masih sakit ya. Oke, kita doakan semoga Mbak Naya nanti bisa cepat sembuh dan bisa bergabung ke kita lagi untuk belajar bersama. Ya. Pada pagi hari ini ada yang berbeda pembelajarannya. Langsung saja ya, kita belajar tentang coding. Nah, mungkin kalian masih asing dengan istilah coding. Apa itu coding? Nah, coding itu apa? Terus kecerdasan artifisial itu apa? Nah, pada mata pelajaran coding kali ini kita akan belajar mengenal berpikir komputasional sebagai dasar coding. Berpikir komputasional. Ada yang paham? Komputasional. Apa itu Pak? Komputasional, berpikir komputasional. Komputasional berarti dari kata komputer. Ada yang tahu arti komputer itu apa? Sudah pernah melihat komputer belum? Sudah. Komputer itu dari kata compute, to compute, yaitu artinya menghitung. Jadi dulu komputer diciptakan itu sebenarnya yaitu untuk menghitung. Setelah berkembangnya zaman, komputer itu memiliki fitur-fitur yang lengkap sampai sekarang ini. Dulu hanya untuk menghitung. Terus ditambah bisa mengetik. Terus ditambah fitur yang lain, bisa memutar video, memutar musik, sampai sekarang ini bisa untuk berinternet. Nah, komputasional, berpikir komputasional, kita diajak untuk berpikir seperti komputer. Ya, kita diajak berpikir seperti komputer sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya, sebagai dasar coding. Coding itu apa? Coding itu kita nanti akan belajar. Coding itu apa tuh? Berpikir komputasional dulu. Ya, kita belajar berpikir komputasional. Oke. Apa itu berpikir komputasional? Nah, ini kita diajak untuk berpikir layaknya seperti komputer. Kalian masih berpikir komputer itu alat yang canggih, menghitung dengan cepat, dimasukkan data-data dimasukkan ke dalam komputer, setelah itu dihitung dengan sistem yang tepat dan cepat. Kita diajak untuk berpikir seperti itu, berpikir biar pekerjaan kita lebih cepat. Kita diajak untuk beradaptasi dengan teknologi. Semakin berkembangnya zaman, ya kan, maka akan semakin canggih pula teknologi. Kita harus beradaptasi. Ya. Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya. Kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah persoalan sehari-hari. Sebenarnya anak-anak, setiap hari itu kita sudah bisa menyelesaikan masalah menggunakan berpikir komputasional ini. Cuman kita tidak sadar. Ya, nanti kita akan bedah bagaimana toh ilmunya itu, tekniknya itu seperti apa. Ya, seperti itu. Pentingnya berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Dan berpikir komputasional, kita akan lebih mudah memecahkan masalah. Ya, contoh ada masalah, kamu tidak bisa membuat sebuah nasi goreng. Nah, kamu tidak bisa membuat nasi goreng. Tiap membuat nasi goreng selalu gagal. Nah, kamu berpikir
bagaimana urutan membuat nasi goreng itu yang baik. Bagaimana membuat nasi goreng yang lebih lezat. Bagaimana caranya agar sukses memasak nasi goreng. Ya, pertama siapkan nasinya terlebih dahulu, ya kan? Bumbu-bumbunya. Siapkan wajan atau penggorengan. Jangan lupa minyak dan sebagainya. Ya, nanti diajak untuk berpikir urut sistematis. Nah, algoritma seperti komputer. Yang kedua, membantu beradaptasi dengan teknologi. Di zaman modern ini, kita sebagai manusia tidak boleh diam terhadap teknologi. Wah, kita harus beradaptasi. Kalau ada komputer, ya kita cari tahu bagaimana cara untuk menggunakannya. Tidak hanya diam saja, wah aku tidak bisa mengetik pak, saya tidak mau. Jangan seperti itu. Kita pelajari bagaimana cara mengoperasionalkan komputer. Kita cari bagaimana menggunakan fitur-fitur komputer agar pekerjaan kita lebih mudah. Di komputer itu juga mempermudah pekerjaan kita. Contohnya ya, mengeprint naskah, kita tidak perlu capek-capek menulis, kita bisa mengeprint naskah seperti itu. Buntut bagus ya. Kita cari cara membuat nasi goreng. Kita cari di YouTube menggunakan komputer. Kita searching di YouTube bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak. Nah, di situ keluar semua. Itu kan teknologi. Mengajak cara berpikir kreatif dan struktur. Nah, mengajak cara berkreasi. Mau membuat nasi goreng, ternyata setelah kamu telusuri menggunakan komputer, di situ webnya ada cara lain untuk membuat nasi goreng yang enak. Nah, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Ya, itu ada 4 artinya berpikir komputasional manfaat. Ya, kita pelajari cara berpikir sebagai teknik ilmu komputer. Nah, berpikir komputasional melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis, sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, cara kerja lampu merah di jalan. Nah, nanti kita belajar bagaimana kok bisa sebuah lampu merah itu menjalankan lalu lintas di jalan. Tidak ada orangnya, tidak ada operatornya, kok bisa lampu itu otomatis berjalan. Ya, 1 menit lampu merah menyala. Nanti 5 detik lampu kuning menyala. Setelah itu 30 detik lampu hijau Pak Nanda mau tanya dulu. Kalau lampu merah artinya apa, Nanda? Berhenti. Kalau kuning? Berhati. Kalau hijau? Silakan jalan. Oke, itu lampu merah. Kita diatur oleh yang namanya lampu. Lampu merah berarti kita harus berhenti apa berjalan? Berhenti. Ada lampu merah, berhenti. Terus ada juga lampu kuning, berarti kita harus pelan-pelan, hati-hati. Setelah lampu kuning, baru lampu hijau, kita berjalan. Nah, di komputasional ini ada yang namanya input, proses, dan output. Ini adalah berpikir layaknya kita sebagai komputer. Pak Nanda minta Fajri maju ke depan, Ega maju ke depan, sama Alif
Maju ke depan, bertiga. Oke. Ini adalah cara kerja komputer seperti ini. Fajri berperan sebagai input. Ya. Ini Ega akan berperan sebagai proses. Dan ini adalah outputnya. Ya, output. Jadi begini. Ini nanti kamu menggerakkan Alif, ya. Dan Fajri, kamu yang memerintahkan Ega sebagai proses untuk menggerakkan. Nah, coba kamu bilang gerakan Alif 2 langkah maju. Coba. Nah, kamu geraki Alif maju 2 langkah, coba. 1, 2. Komputer seperti itu. Ini masukkan, ini Fajri ini kita, ya. Fajri ini kita bermain ini komputernya. Dan ini adalah hasilnya, outputnya. Coba kamu mundurkan Alif 3 langkah. Nah, ini kamu coba mundurkan Alif 1, 2. Ini sebagai mesin komputer. Ini kita. Nah, ini yang diolah. Outputnya ini, ya. Itu adalah komputer. Komputer seperti itu. Lagi, kamu bilang Alif belok kiri 3 langkah. Alif belok kiri 3 langkah. Nah, coba kamu dibelokkan. Nah, 1, 2, 3. Itu adalah cara kerja komputer. Kalau prosesnya ini rusak, komputer ini rusak, maka outputnya bisa seperti yang kita inginkan tidak bisa. Coba kamu bilang Alif maju 3 langkah. Alif maju 3 langkah. Nah, ini karena 3 langkah tadi, karena ini rusak, membacanya cuma 2 langkah. Coba maju 2 langkah, ini harus dimajukan. Nah, itu komputernya rusak, hanya 2 langkah saja. Oke, tepuk tangan buat mereka bertiga. Silakan duduk kembali. Itu adalah cara kerja komputer. Ada inputnya, proses dan output. Kalau inputnya itu sudah benar, tapi di prosesnya itu ada yang salah, maka outputnya juga akan salah. Lampu lalu lintas sering dijumpai di persimpangan jalan yang cukup ramai. Lampu ini dapat dikenali dengan adanya warna merah, kuning, dan hijau sebagai isyarat bagi pengguna jalan raya. Lampu lalu lintas sering disebut dengan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas atau APIL. Lampu ini mengendalikan arus lalu lintas terutama di persimpangan jalan. APIL juga dapat dijumpai di tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross. Tapi sebelum kita mengetahui cara kerja lampu lalu lintas, tahukah kamu, lampu lalu lintas pertama ditemukan oleh George Knight pada tahun 1860 di Inggris. Pembuatan lampu lalu lintas itu dibuat lantaran saat itu kendaraan bermotor sudah mulai banyak di sana. Lampu lalu lintasnya sendiri saat itu masih dua, yaitu merah dan hijau. Seiring bertambahnya tahun, lampu lalu lintas pun mengalami perkembangan hingga menjadi seperti sekarang dengan warna merah, kuning, dan hijau. Lampu lalu lintas sangat berguna bagi keamanan dan keselamatan masyarakat terutama di persimpangan. Lalu, bagaimana cara kerja lampu lalu lintas? Berikut ini adalah ulasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Cara kerja lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas bekerja dengan didasari oleh sistem Automatic Traffic Light Control System atau disingkat ATCS. Sistem ini menentukan berapa lama sebuah lampu hijau menyala. Durasi waktu menyalanya lampu hijau didasarkan pada kepadatan kendaraan yang terjadi saat itu. Lampu lalu lintas juga dibantu oleh kamera berbasis microcontroller. Hal ini bertujuan agar lampu lalu lintas dapat bekerja secara maksimal.
Kamera ini akan membantu ATCS dan lampu lalu lintas untuk melihat kepadatan lalu lintas yang terjadi di tempat lampu lalu lintas tersebut dipasang. Hasil tangkapan kamera nantinya akan diolah oleh komputer. Setelah itu, komputer akan menghitung berapa persentase kepadatan yang terjadi di jalan raya saat itu. Hasil perhitungan tersebut nantinya akan menjadi penentu seberapa lama lampu lalu lintas berwarna hijau menyala di suatu jalan raya. Lampu lalu lintas juga akan mengalami pergantian warna yang menyala sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh komputer. Urutan lampu lalu lintas yang menyala dimulai dari warna hijau, kuning, dan diakhiri dengan lampu berwarna merah. Itulah tadi ulasan tentang bagaimana cara kerja lampu lalu lintas. Taatilah lampu lalu lintas agar kita semua menjadi aman dan selamat di jalan raya. Jangan lupa like, share, dan Tadi adalah cara kerja lampu lalu lintas diciptakan setelah banyaknya kendaraan mobil dan motor dan juga bis tadi banyak transportasi yang pada saat itu semakin canggih dari sepeda menjadi motor terus menjadi mobil terus truk dan sebagainya. Nah itu adalah salah satu teknologi lampu merah. Lampu merah di set otomatis setiap beberapa waktu berubah menjadi merah, berubah menjadi kuning dan hijau. Seperti itu tergantung volume kendaraan yang berjalan. Yang kedua adalah contoh berpikir komputasional sehari-hari. Yang pertama kita di sini ada gambar apa anak-anak? Mie instan. Kalian pasti juga pernah membuat mie? Pernah. Nah, jika kalian pernah membuat mie, berarti kalian juga sudah berpikir komputasional. Yang pertama apa ya? Menyiapkan alat dan bahan. Siapkan panci, saringan, mangkuk, sendok, mie instan dan bumbu. Yang kedua, rebus air, didihkan air dalam panci. Terus masukkan mie, setelah mendidih masukkan mie ditiriskan, siapkan bumbu, campurkan bumbu, lalu disaji. Tapi apakah kalian tahu kalau urutan ini tidak sesuai, maka akan menjadi kekacauan. Mie tidak berhasil matang, urutannya tidak sesuai. Inilah algoritma atau urutan dalam komputer. Kalau ada algoritma yang tidak sesuai, maka komputer juga akan error. Mana ada punya sebuah perkalian yang nanti akan kalian kerjakan individu, warnanya nanti sesuai yang ada di pilihan ini. Jika 9 kali 4 itu hasilnya berapa? 9 kali 4 hasilnya 36. 36 di sini apa? Kuning. Berarti kalian harus mewarnai di sini berwarna kuning. Terus yang merah ini juga kalau hasilnya 24 maka akan warnanya merah. Hijau. Nah, jika 48 nanti warnanya akan hijau. Jadi seperti kinerja lampu merah tadi ya. Karena Anda bagikan, silahkan nanti dikerjakan. Hari ini kita sudah belajar tentang komputasional. Pentingnya berpikir komputasional. Berpikir komputasional arti apa? Berpikir secara seperti komputer. Nah, manfaatnya apa saja? Ada banyak. Yang pertama adalah membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, membantu beradaptasi dengan teknologi. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Dan keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan belajar ya cara
mengoperasionalkan komputer. Ya, nanti kita di pertemuan berikutnya akan praktek langsung. Jadi di komputer itu ada dua macam, unplug sama plug. Kalau plug itu nanti kita belajar tentang komputernya langsung. Kalau unplug itu yang seperti tadi, kita menyelesaikan masalah diwarnai merah, hijau, terus kuning seperti itu ya. Sekian pelajaran coding pada pagi hari ini. Kita belajar seperti itu. Cukup sekian. Terima kasih. Mas Fajri silakan dibimbing doanya. Nah, siap, gerak. Doa mulai. Doa